Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Pro ATV yang berbahagia, pemirsa TV di mana saja berada, rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang penuh barokah ini kita akan belajar bersama tentang praktek untuk membayar zakat. Sebelum kita laksanakan praktek dalam menunaikan zakat, perlu kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan bagian daripada rukun Islam. Artinya kesempurnaan Islam kita akan sempurna manakala kita telah mengeluarkan zakat. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat itu hendaknya dikeluarkan berupa kutil balad atau makanan pokok yang berlaku di suatu daerah di mana orang yang membayar zakat itu berada. Maka kalau kita berada di Indonesia, yang mayoritas makanan pokok kita adalah nasi atau beras, maka yang kita keluarkan juga berupa beras. Maka di daerah yang lain, manakala kutil balad atau makanan pokoknya berupa jagung, yang dikeluarkan pun juga akan berupa jagung. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Namun dalam hal ini, ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus berupa beras atau makanan pokok. Juga ada yang berpendapat bisa dikeluarkan dalam bentuk yang lain, ya, misalkan uang, akan tetapi sesuai dengan kimahnya. Artinya sesuai dengan kadar atau nilai kurs rupiah daripada beras atau jagung yang dimakan sehari-hari di suatu daerah tersebut. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa zakat ini mengandung arti bertambah. Sehingga siapa yang mau mengeluarkan zakat, insya Allah Allah akan memberikan tambahan rezeki kepada orang yang mengeluarkan itu. Maka jangan di antara kita ada yang salah paham. Dengan kita mengeluarkan sebagian harta kita akan berkurang, tidak. Sehingga salah anggapan orang bahwa dengan mengeluarkan zakat, harta kekayaan akan berkurang. Contoh yang berlaku pada zakat mal. Ya, karena zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu menzakati fisik kita, ya, badan kita, jasad kita, dengan harapan setelah kita mengeluarkan zakat, diri kita kembali fitrah. Kemudian yang kedua ada istilah zakat mal, itu zakat harta. Di sana ada emas, ada perak, ya, ada semua bentuk kekayaan, ada tijarah, ya, harta dagangan, kemudian ada pertanian. Itu semua secara umum kalau kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW, itu adalah zakat mal, termasuk zakat binatang. Kalau kita melihat di kampung-kampung itu, maaf, ya, banyak tetangga-tetangga kita yang punya 40 kambing, Pak. Nah, kalau kita kembali kepada sabda Rasul bahwa ketika orang itu telah mempunyai 40 kambing, maka harus ada 1 kambing yang dikeluarkan sebagai zakat. Kalau matematika kita, 40 kambing kita keluarkan 1, tinggal 39, berkurang, Pak. Ini matematika kita. Namun matematika Allah lain. Dengan kita keluarkan 1 untuk zakat, ini justru akan bertambah, melimpah. Karena di balik zakat ini ada nilai syukur. Yang kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, maka Allah akan nambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur atas nikmatnya, maka Allah akan memberikan siksa. Kita kembali kepada masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini harus dikeluarkan oleh kita semua, umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mampu, ya. Nah, mampu di sini artinya orang itu mampu untuk hidup pada hari raya. Jadi seandainya orang itu punya kekayaan, cukup digunakan untuk hidup secara umum, ya, dengan pola hidup yang sederhana, yang umum, yang berlaku di daerah itu. Untuk hari raya 1 hari itu aja, itu orang sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah,
Kemudian berapa zakat yang harus dikeluarkan? Pada kesempatan sore ini kita fokus pada zakat fitrah saja. Zakat fitrah itu kalau kita pakai beras itu nilainya 2,5 kilogram. Namun akhir-akhir ini banyak teman-teman di Suriah, banyak teman-teman para ulama, para kiai dalam rangka ikhtiyat, hati-hati, antisipasi. Kadang orang nimbang itu enggak pas 2,5 Pak. Beda di timbangan itu kadang beda. Maka dijadikan 2,7, istilah 2 kilo pitung on. Itu sebenarnya antisipasi saja, antisipasi. Seandainya ada kekurangan, orang itu sudah enggak dosa. Nah, kemudian kepada siapa zakat ini diberikan? Zakat diberikan atau mustahiknya ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam Al-Qur'an itu ada 8. Yang selanjutnya disebut dengan istilah asnaf samaniyah. 8 kelompok orang yang berhak menerima, termasuk fakir, kemudian miskin, ya, gharim, orang yang punya banyak hutang, ya, termasuk kita mungkin ya, banyak hutang, namun hutang itu tidak untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian ada sabilillah, ada ibnu sabil, kemudian ada amil, ya. Kemudian ada apa lagi, Pak? Mu'alaf, ya, orang yang baru masuk Islam, atau orang itu sebenarnya Islamnya sudah lama, namun belum mantap. Walaupun sudah lama, Islamnya itu, kalau istilah kita itu Islam KTP, Mas Yan, ya, itu masih perlu ada pendekatan. Kita beri zakat, itu boleh. Nah, kemudian di lembaga atau di Yayasan Al-Madinah ini, zakat anak-anak ini dikelola oleh lembaga. Lembaga ini berlaku sebagai amil yang nantinya menjadi distributor. Setelah zakat ini dikumpulkan di Al-Madinah, ini nanti akan dikelola oleh panitia, kemudian disalurkan kepada orang-orang atau kelompok yang berhak menerimanya. Maka kami mohon maaf, mungkin barangkali dari Bapak Ibu wali peserta didik di Al-Madinah, mungkin pelaksanaan distribusi zakat di Al-Madinah tidak sama dengan yang ada di kampung-kampung itu. Kalau di kampung, zakat dikumpulkan di musola, kemudian setelah sampai di panitia ditimbang ada berapa, kemudian dibagi seluruh orang yang zakat, dibagi istilahnya, diberi, tidak masalah, ya, itu tidak masalah. Namun di Al-Madinah ini mungkin tidak, ini okay? Mungkin hanya maaf santri atau siswa yang perlu kita beri lah, itu nanti akan kita beri. Untuk nominal nanti itu akan dimusyawarahkan oleh panitia. Lah, selanjutnya kapan zakat itu harus kita keluarkan? Kalau kita berbicara zakat fitrah itu wajibnya dikeluarkan itu pada akhir bulan Ramadan. Jadi pada tanggal 30 Ramadan itu baru wajib. Sehingga saat ini kita belum wajib. Ya. Tanggal 30 nanti anggap aja ini 30 Ramadan terakhir, nanti maghrib itu baru mulai wajib. Kata Rasul, akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Sampai kapan? Sampai naiknya imam untuk menjadi imam, berlaku sebagai imam sholat Idul Fitri. Itu. Nah, kemudian setelah kita tahu waktunya, sekarang kita praktek untuk niat. Nah, maaf, sebelum niat, kita perlu tahu dulu siapa yang harus mengeluarkan zakat. Kita, Pak, ya, ibu-ibu ini, anak-anak, itu karena menjadi tanggungan kita, biaya hidupnya merupakan kewajiban kita, maka kita yang wajib mengeluarkan untuk mereka. Maka mari kita praktek langsung niat. Nah, anggap saja ini yang mengeluarkan jenengan, Pak, ya, sebagai kepala keluarga, sebagai bapak yang menanggung biaya hidup anak, istri, dan seluruh keluarga, termasuk orang tua. Kalau memang orang tua itu tidak mampu, maka kewajibannya kembali kepada kita sebagai anak yang mampu. Kemudian kita kembali kepada masalah niat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu tergantung pada niat.
diterima dan tidaknya amal tergantung niat, termasuk kita niat zakat. Maka dalam mengeluarkan zakat kita jangan sampai ada niatan yang kurang tepat. Niatannya satu karena Allah SWT. Apa mungkin ada orang zakat mengeluarkan zakat dengan niatan tidak karena Allah? Banyak. Bisa jadi nanti direktur ATV ini setelah kaya bagi-bagi zakat dengan cara bagi kupon. Orang satu kampung dikasih kupon semua, besok H-1 Syawal semua kita undang di kantor ATV. Akhirnya banyak umat berbondong-bondong. Kemudian kita ambil gambar, publikasikan. Ini bisa jadi niatannya bukan karena Allah, ingin dilihat orang bahwa ATV sudah mengeluarkan zakat dan lain-lain. Biar disanjung orang yang peduli, orang yang sosialnya tinggi. Ini tidak boleh. Kalau ini yang terjadi, saya khawatir yang berlaku sabda Rasul bahwa Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal yang betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, masalah redaksi niat ini sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Arab. Tidak harus menggunakan bahasa Arab karena arti niat itu adalah qasdul fi'li muqtaronan bi awwalil fi'li. Qasdul qalbi, maaf ya. Qasdul qalbi muqtaronan bi awwalil fi'li. Jadi hati menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan awal kita melakukan perbuatan yang kita niati. Kemudian tempat niat bukan di lisan. Tempat niat itu dalam hati. Nah, sedangkan kita melafadzkan itu sunnah. Sekaligus sebagai tarbiyah mendidik anak didik kita biar bisa. Dan tidak harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun juga tidak masalah. Bahasa Jawa juga tidak masalah. Yang penting dalam hati ketika nanti Bapak Ibu wali peserta didik Al-Madinah dan warga masyarakat sekitar Banjarlor yang akan mengeluarkan zakat, niat saja saya keluarkan zakat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak mungkin karena untuk anak istri, niatnya juga akan berbeda. Saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya, anak istri, dan keluarga. Cukup seperti itu. Ya, cukup seperti itu. Kalau nanti sendirian, ya sudah, saya niat mengeluarkan zakat untuk kalau bahasa Arab, sebagaimana yang diajarkan oleh para pendahulu kita, ada istilah nawaitu an ukhrija, ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli fardhon lillahi ta'ala. Artinya apa itu? Nawaitu, saya niat an ukhrija, untuk mengeluarkan zakat. Ya. An ukhrija, untuk mengeluarkan zakat. Maaf, an ukhrija, untuk mengeluarkan zakat al-fitri, terhadap zakat fitrah. An nafsi, ya, dari diri saya atau untuk diri saya, wa ahli, dan keluarga saya. Fardhon lillahi ta'ala. Cukup. Tidak harus sebenarnya pegang ini, kadang ada ya yang harus dipegang. Tidak. Ya. Kemudian harus berjabat tangan, itu tidak ada. Jadi zakat itu seandainya ini dari Bu Ima langsung di bawah 2,7 diberikan kepada siapa? Jadi. Oke. Saya kira cukup persiapan materi untuk praktek zakat fitrah untuk besok hari. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.